Dalam novelisasi untuk Godzilla X Kong, ada sebuah tulisan dari suku Iwi yang diterjemahkan oleh Dr. Eileen yang mengungkapkan bahwa dulu Godzilla pernah berperang dengan Scar King bersama dengan para Titan yang setia kepadanya. Mereka juga menggambarkan Scar King sebagai sosok yang bermuka dua, di mana si pemimpin dari para kera besar itu memang berniat menguasai permukaan bersama-sama. Namun di lain sisi, dia juga sebenarnya ingin menghancurkan semua yang dia benci, yaitu segalanya, dan mungkin termasuk kaumnya sendiri. Nah, dari semuanya itu, yang bikin keberadaan Scar King ini tetap menarik adalah kemampuannya dalam melakukan pertarungan dengan menggunakan sebuah senjata yang selama ini selalu dia gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Senjata yang dimaksud bernama Whiplash. Scar King menggunakan Whiplash sebagai senjata untuk mencambuk, menebas, dan mencekik musuh-musuhnya di dalam pertempuran. Dia juga bisa menggunakannya untuk menjerat objek, seperti layaknya lasso yang digunakan para koboi, sebelum kemudian melemparkannya ke sasaran yang akan dituju. Uniknya di ujung cambuknya itu, Scar King juga mengkombinasikannya menggunakan sebuah kristal kecil untuk memerintahkan seekor Titan kuno yang bernama Shimu dengan mengarahkannya ke sasaran yang dituju. Proses ini diketahui bisa menyebabkan Shimu menderita kesakitan yang luar biasa melalui cara yang tidak diketahui, sampai makhluk itu secara terpaksa mematuhi perintah yang diberikan kepadanya. Kristal yang ada di ujung cambuk tersebut juga berfungsi sebagai senjata tajam. Contohnya ketika Scar King bisa mengoyak tangan dari Kong. Dalam novelisasi Godzilla X Kong The New Empire dikatakan bahwa kristal tersebut adalah bagian dari punggung Shimu. Meskipun sebenarnya konsep keberadaan kristal yang berasal dari Shimu itu masih samar-samar karena di dalam kalimatnya hanya sekedar penambahan aja. Nah, Whiplash dibuat dari tulang Titan Warbird yang sebagian besarnya terdiri dari tulang belakangnya. Setengah bagian atas tengkorak Warbird dihilangkan, sementara rahang bawah tetap menempel, sehingga bisa berfungsi sebagai pegangan senjata. Saat tidak digunakan, Scar King mengenakan Whiplash di tubuhnya, atau tepatnya di bagian bahu kanannya, seperti kalau kalian memakai tas yang diselempangkan. Penggunaan tulang Warbird sebagai bahan untuk membuat senjata memang juga sangat menarik, mengingat Titan yang satu ini juga dikenal sangat teritorial dan sangat agresif. Makanya banyak yang penasaran bagaimana caranya Scar King bisa menaklukkan Warbird. Apalagi Warbird dikenal sebagai makhluk yang bisa terbang, jadi otomatis bakal menambah kesulitan untuk menangkapnya. Mungkin yang bisa dijadikan referensi adalah apa yang terjadi di film Godzilla vs Kong, di mana Kong berhasil mengalahkan Warbird dengan cara yang sangat agresif. Namun itu pun hanya melawan 2 ekor, dan Kong juga hampir kalah. Andai si Nathan Lin yang sedang berada di dalam pesawat Hive yang dinaikinya tidak menembakkan rudal ke arah Warbird dalam upaya untuk menyelamatkan Kong. Nah, kalau Warbird ada segerombolan, tentunya bakal kesulitan karena Warbird merupakan spesies yang terorganisir. Jika mereka berada di dalam satu kelompok besar, Warbird menunjukkan kapasitasnya itu pada saat terlibat dalam upaya perburuan yang korporatif di Godzilla vs Kong. Meskipun cuma 2, tapi selama proses penyerangan, kedua Warbird itu menunjukkan pendekatan yang terorganisir. Mereka memakai strategi kolaboratif untuk mengejar dan menaklukkan target mereka. Sekilas perilaku sosial ini kemudian dieksplorasi lagi, dan kita bisa lihat di film Godzilla X Kong The New Empire, di mana segerombolan Warbird terlihat sedang terbang bersama dan memangsa Hellhawk yang lebih kecil di jalur yang mereka lalui. Nah, Scar King kemungkinan juga memakai cara seperti itu, di mana dia menunggu dan menjebak di saat hanya ada 1 atau 2 ekor aja di area kekuasaan mereka. Dan itu pun pastinya susahnya setengah mati. Whiplash bisa dibilang merupakan salah satu senjata yang mengerikan yang pernah digunakan oleh Titan, selain kapak dan juga Beast Glove milik Kong. Kalau proses untuk mendapatkan tulang Warbird diprediksi juga akan merepotkan, kita bisa membayangkan bagaimana proses Scar King bisa mendapatkan kristal yang berasal dari tubuh Shimu. Karena tidak ada detail khusus yang bisa menjelaskan bagaimana proses itu terjadi. Yang ada hanyalah ramalan yang ditulis oleh suku Iwi. Mereka menyebutkan bahwa suatu saat nanti, Shimu bakal menjadi budak dari Scar King, di mana setelah tertangkap, makhluk tersebut terpaksa akan memulai zaman es terakhir menggunakan kekuatannya. Nah, dari sini gue bisa mengambil sebuah kesimpulan, kalau sepertinya Scar King tahu dengan apa yang mau dia lakukan. Dia kayaknya juga tahu kalau ada sebagian dari tubuh Shimu yang bisa digunakan untuk mengendalikan makhluk itu secara paksa. Seperti layaknya Warbird, Scar King pastinya juga tahu kalau dia menginginkan sebuah senjata, di mana dia kemudian akan menghabisinya demi mendapatkan apa yang dimau. Scar King adalah salah satu Titan yang pintar
dan bahkan dikatakan di dalam novelnya sendiri, dia memiliki sifat yang bermuka dua, yang artinya dia itu benar-benar jahat, dan apa yang mau dilakukannya itu bukanlah tanpa pemikiran dan strategi. Nah, pengetahuan perihal Scar King yang tahu bagaimana caranya mengendalikan Shimu sepertinya juga berhubungan dengan perilaku dari manusia kuno di Hollow Earth yang dikatakan pernah mencoba mengendalikan para Titan. Dulu itu gue pernah bikin video yang mengungkapkan bagian tersembunyi di kredit akhir Godzilla King of the Monster, di mana di salah satu bagian itu menyebutkan kalau selain peradaban manusia bisa berkomunikasi menggunakan telepati, mereka juga berusaha mencari cara untuk mencoba mengendalikan para Titan. Mengendalikan Titan itu nggak gampang, namun pastinya ada cara untuk melakukannya. Sama seperti sifat manusia pada umumnya, di mana ada sisi yang baik dan juga ada sisi yang jahat yang penuh dengan ambisi dan keserakahan. Sekarang mungkin baru terungkap sisi manusia yang baik-baik aja, kayak manusia Iwi kuno yang ada di Monsterverse. Tapi kedepannya bisa aja ada manusia-manusia kuno yang jahat, karena belum pas rasanya kalau bagian dari sisi jahat manusia kuno nggak dimunculkan juga. Nah, bagian dari sisi jahat manusia tersebut juga sepertinya sedikit disinggung di dalam novel Godzilla X Kong, di mana setelah kematian Scar King, Direktur Operasi Monarch yang bernama Hampton berbicara kepada Dr. Eileen. Dia mengatakan kalau dirinya khawatir bahwa kekuatan besar Shimu akan memotivasi manusia mengambil alih Hollow Earth. Meskipun Eileen bisa meyakinkan kalau Shimu bukanlah Titan yang jahat, tapi apa yang coba disinggung itu bisa menjadi sebuah catatan khusus bahwa sisi kejahatan manusia memang belum sepenuhnya terjadi, dan itu juga berlangsung di masa lalu. Apa yang dilakukan Scar King dengan mencoba mengendalikan Shimu adalah suatu pengetahuan yang nggak mungkin didapatkan begitu aja. Sebelum memulai peperangan, para kera termasuk Scar King dikenal sebagai pelindung umat manusia. Jadi logikanya hanya kaum kera yang memiliki hubungan yang dekat dengan manusia selain Mothra. Dengan jumlahnya yang sangat banyak, ditambah kepintaran mereka itu juga berada di atas kaum Titan lainnya, maka nggak menutup kemungkinan kalau Scar King bisa mendapatkan pengetahuannya itu dari manusia, dan khususnya manusia yang benar-benar jahat. So, itulah dia sedikit informasi mengenai senjata yang digunakan oleh Scar King. Kalau kalian ada tambahan mengenai teori ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.